Arab Saudi bukan hanya negara kaya berkat sumber daya minyaknya yang melimpah, tetapi juga tempat yang penuh dengan misteri dan ciri khas yang unik, meski memiliki wilayah yang sangat luas. Sekitar 90% dari tanahnya adalah gurun. Hal ini menjadikan Arab Saudi salah satu wilayah terkering di bumi, tanpa adanya sungai alami yang mengalir di wilayahnya. Jika kamu berpikir bahwa pernikahan Hollywood dengan berlian dan mobil mewah mewakili puncak kemewahan, maka pernikahan tradisional Saudi akan membuatmu berpikir ulang tentang semuanya. Ini bukan hanya acara besar, melainkan pameran kemewahan di mana berlian benar-benar berkilau lebih terang daripada lampu gantung. Dengan biaya total yang mencapai puluhan juta dolar, pengantin pria dan wanita sebenarnya tidak bertemu di pesta pernikahan mereka sendiri. Pernikahan Saudi biasanya memiliki perayaan yang sepenuhnya terpisah untuk pria dan wanita. Di ruang jamuan wanita, rasanya seperti melangkah ke surga fashion. Tanpa abaya, tanpa hijab, hanya gaun desainer paling mewah dari Chanel, Dior, dan Elie Saab. Ada juga penyanyi wanita yang tampil, yang cukup langka dalam budaya tradisional Saudi. Sementara itu, perayaan pria adalah acara kerajaan dengan hidangan domba panggang utuh, piring besar nasi beraroma, kopi Arab tak terbatas, dan kurma premium. Para pria biasanya mengenakan tobe putih tradisional dan melakukan ardah. Pengantin pria dan wanita hanya bertemu setelah pernikahan di ruangan yang penuh dengan hadiah berlapis emas. Penasaran dengan mas kawin yang disiapkan oleh keluarga pengantin pria untuk pengantin wanita? Komentar nomor 1. Dan kami akan mengungkapkannya di kolom komentar di bawah. Ini membawa kita pada aspek kehidupan Saudi yang mengejutkan lainnya. Wanita di Arab Saudi sebenarnya menikmati beberapa hak paling progresif di antara negara-negara mayoritas Muslim. Sebelum tahun 2018, wanita dilarang keras untuk mengemudi. Namun kini mereka tidak hanya bisa mengemudi kendaraan pribadi, tetapi juga bekerja sebagai sopir taksi profesional dan pengemudi layanan rideshare. Meskipun mereka tidak diwajibkan untuk menutupi seluruh wajah mereka, kebanyakan dari mereka masih memilih mengenakan abaya hitam tradisional. Abaya mewah dapat dirancang khusus oleh rumah mode kelas atas seperti Dior dan Gucci. Dengan harga yang mencapai puluhan ribu dolar, banyak wanita Saudi mengenakan pakaian desainer lengkap dari Gucci, Prada, atau Chanel, dipadukan dengan kalung berlian, gelang, dan cincin senilai jutaan dolar. Wanita tradisional Saudi memiliki kecantikan khas yang langsung dikenali. Mata mereka yang dalam dan ekspresif, alis yang terbentuk sempurna, tulang pipi tinggi, dan postur tubuh yang alami memberikan kesan yang tak terlupakan. Ketika mereka melepas kacamata hitam, tatapan mereka bisa sangat memikat. Namun, bagaimana hubungan berkembang dalam budaya dengan pedoman sosial yang begitu spesifik? Wanita Saudi telah menguasai seni komunikasi yang halus. Tatapan tak sengaja di kafe atau di pusat perbelanjaan bisa jadi undangan yang diatur dengan hati-hati. Alih-alih pertemuan tatap muka tradisional, banyak pasangan terhubung melalui Snapchat, WhatsApp, atau Instagram untuk percakapan pertama mereka. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, semakin banyak ruang pribadi yang dirancang untuk pasangan, seperti kafe dan restoran dengan bagian keluarga khusus di mana mereka bisa bertemu tanpa gangguan sosial. Jika kamu juga terpesona dengan mata memikat wanita Arab, bagikan video ini dengan teman-temanmu, dan jika kamu menonton di ponsel, jangan hanya berhenti di tombol suka. Tekan tombol hype di bawahnya. Itu benar-benar membantu saya mendapatkan penghasilan tambahan, dan kami janji akan terus memberikan konten menarik. Sekarang, mari kita ungkap, mengapa unta di Arab Saudi lebih berharga daripada Rolls-Royce paling eksklusif. Selama ribuan tahun, unta telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan gurun. Digunakan sebagai alat transportasi, sumber susu dan daging, bahkan ikut serta dalam beberapa kompetisi paling unik di dunia. Di Arab Saudi, unta bukan hanya hewan, mereka adalah simbol status dan kemewahan tertinggi. Jika di negara barat Ferrari atau Lamborghini mewakili kekayaan, di Arab Saudi unta yang indah bisa bernilai lebih dari 50 juta dolar. Itu jauh lebih mahal daripada Rolls-Royce paling eksklusif sekalipun. Namun, tidak semua unta membawa harga juta dolar.
Arab Saudi menyelenggarakan kontes kecantikan unta yang rumit, di mana kontestan berkaki 4 ini dinilai berdasarkan kriteria yang sangat spesifik. Bibir penuh, leher panjang yang elegan, dan punuk yang proporsional dinilai lebih serius daripada kontestan Miss Universe. Kompetisi ini bisa menawarkan hadiah mencapai 66 juta dolar, menjadikannya salah satu kompetisi hewan paling mahal di dunia. Dedikasi terhadap perawatan unta mencapai tingkat yang hampir absurd. Arab Saudi memiliki rumah sakit unta terbesar di dunia, yang terletak di Riyadh. Fasilitas multi-juta dolar ini menyediakan segala sesuatu mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan khusus hingga pencitraan sinar X canggih untuk superstar gurun ini. Beberapa unta yang sangat bernilai bahkan memiliki paspor individu untuk perjalanan internasional. Mereka terbang dengan kelas satu saat berpindah antar negara teluk. Dan jika kamu pernah berada di Bandara Saudi, kamu mungkin benar-benar melihat unta bersantai di ruang VIP, menikmati perlakuan premium yang setara dengan perjalanan manusia. Apa pendapatmu? Apakah kamu akan menghabiskan jutaan dolar untuk seekor unta jika kamu tinggal di Arab Saudi? Komentar ya, jika kamu mau. Atau tidak jika itu terdengar terlalu gila untukmu. Berbicara tentang kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim, kita perlu membahas keluarga kerajaan Al Saud. Salah satu dinasti terkaya dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Keluarga ini telah memerintah Arab Saudi sejak 1744 dan mempertahankan kontrol pemerintah absolut hingga saat ini. Saat ini, keluarga kerajaan ini terdiri dari sekitar 15.000 anggota. Namun hanya sekitar 2.000 yang memegang kekuasaan politik yang signifikan dan kekayaan besar. Kekayaan gabungan mereka diperkirakan melebihi 1,4 triliun dolar, yang sepenuhnya mengalahkan kekayaan keluarga kerajaan Inggris atau monarki lainnya di bumi. Warga Saudi tidak hanya melihat mereka sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung bangsa dan Islam itu sendiri. Mengkritik atau mempertanyakan keluarga kerajaan secara terbuka bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Potret raja dan pewaris takhta ada di mana-mana. Kamu akan menemukannya di sekolah, kantor pemerintah, bisnis pribadi, bahkan toko-toko kecil. Ini bukan dekorasi yang diwajibkan, melainkan penghormatan tulus yang mencerminkan hubungan budaya yang dalam antara monarki dan rakyatnya. Warga Saudi seringkali memandang raja mereka sebagai figur ayah untuk seluruh bangsa. Warga memiliki hak untuk mengirim surat atau petisi langsung kepada raja atau pangeran kerajaan saat meminta bantuan. Sebuah tradisi yang telah dipertahankan hingga saat ini, jika ada satu tempat di mana otoritas dan pengaruh keluarga kerajaan Saudi paling jelas terlihat, itu adalah di ibu kota negara, Riyadh. Kamu melangkah keluar di pagi hari, Riyadh bisa tampak seperti kota yang sepi. Ketika suhu mencapai 50 derajat Celcius di siang hari, sebagian besar penduduk memilih untuk menghindari aktivitas luar ruangan sama sekali. Namun, ketika matahari akhirnya terbenam, Riyadh berubah menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Jalanan menjadi sibuk dengan aktivitas. Pasar tradisional membuka pintunya. Kafe-kafe mewah penuh dengan pengunjung. Dan jalanan menjadi etalase untuk kendaraan mewah mulai dari Rolls-Royce hingga mobil super Bugatti. Boulevard Riyadh City mewakili transformasi malam ini dengan sempurna. Diterangi oleh cahaya gemerlap, dengan pertunjukan musik langsung dan restoran mewah yang menyajikan segala sesuatu mulai dari hidangan panggang Arab tradisional hingga sushi Jepang otentik. Kamu bisa mengendarai mobil super di sepanjang boulevard ini seolah-olah kamu sedang bermain dalam film Hollywood. The Zone berfungsi sebagai pusat untuk kafe modern dan lounge kelas atas yang bisa menyaingi apa yang ada di Dubai atau London. Untuk pengalaman yang benar-benar unik, kunjungi Sky Bridge dari Kingdom Tower yang ikonik. Dari posisi yang tinggi ini, kamu bisa menikmati pemandangan panorama indah dari cahaya kota yang bersinar sambil menikmati koktail non-alkohol di restoran mewah di bawahnya. Riyadh Front mewakili kompleks hiburan terbaru di kota ini. Menarik merek internasional dan restoran kelas atas sambil mengadakan acara musik, pesta DJ, dan pameran seni kontemporer sepanjang malam. Jangan lewatkan kota bersejarah di Riyadh, yang memiliki makna khusus sebagai tempat kelahiran keluarga kerajaan Al Saud. Dibangun pada abad ke-15, daerah ini menjadi ibu kota pertama Arab Saudi
dan sekarang memiliki status warisan dunia UNESCO. Saat ini, di Riyadh sedang dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata paling mewah di dunia, dengan hotel 7 bintang, museum sejarah komprehensif, dan restoran berbintang Michelin yang terintegrasi dengan arsitektur warisan. Tingkat kemewahan di Arab Saudi jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Di beberapa kota Saudi, suhu aspal menjadi sangat ekstrem, sehingga para insinyur telah memasang sistem pendingin bawah tanah yang dirancang khusus untuk menjaga jalan tetap cukup dingin agar nyaman untuk berjalan kaki dan berkendara di bawah terik matahari gurun. Di sepanjang jalan raya yang dikendalikan suhu ini, kamu akan menyaksikan pemandangan yang tampak seperti adegan dari film fiksi ilmiah, pawai kendaraan otomotif yang berharga tinggi, termasuk Lamborghini, Ferrari, dan Bugatti, dikendarai oleh orang Saudi yang mengenakan jubah putih tradisional dan turban. Mobil-mobil ini sepenuhnya dilapisi emas, dari rangka hingga setiap detail interiornya. Keluarga kerajaan Saudi terkenal memiliki Rolls-Royce Phantom emas solid. Sebuah kendaraan yang dirancang khusus untuk anggota keluarga kerajaan yang bernilai beberapa juta dolar. Obsesi terhadap emas ini meluas keluar kendaraan darat. Beberapa orang kaya Saudi juga memiliki kapal pesiar yang sepenuhnya dilapisi emas atau dihiasi dengan logam mulia, menciptakan benteng kemewahan yang mengapung di Teluk Persia seolah-olah sesuatu dari novel fantasi. Di beberapa supermarket Saudi, kamu bisa membeli barang-barang biasa seperti coklat, kopi premium, atau parfum desainer yang dibungkus dengan emas murni 24 karat. Toko, hadiah dan hotel mewah menjual batang coklat berlapis emas, ponsel custom yang dihiasi berlian, dan bahkan botol air yang dihiasi batu permata. Seolah konsumsi dasar memerlukan sentuhan kemewahan yang konstan. Obsesi emas ini mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga banyak kota memiliki ATM yang mengeluarkan batangan emas murni alih-alih uang tunai tradisional. Ini merupakan demonstrasi sederhana, namun kuat tentang bagaimana kemewahan telah bergeser dari menjadi kesenangan, sesekali menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang kaya Saudi. Contoh sempurna dari transformasi ini dapat dilihat di Jeddah, yang terletak di pesisir Laut Merah. Awalnya hanya sebuah desa nelayan sederhana yang berfungsi sebagai tempat singgah bagi jamaah yang bepergian ke Mekah. Hari ini Jeddah memiliki salah satu konsentrasi milioner terbanyak per kilometer persegi dimanapun di planet ini. Di sepanjang gurun luas kerajaan ini, para milioner ini melanjutkan pengejaran eksentrik mereka dengan mengorganisir balapan mobil mewah dan menantang bukit pasir besar dengan Ferrari, Lamborghini, dan Bugatti, menciptakan pemandangan yang benar-benar tampak seperti diambil langsung dari film futuristik. Berikut adalah sesuatu yang pasti akan mengejutkanmu tentang orang kaya muda Saudi. Banyak milioner yang sebenarnya memelihara singa sebagai hewan peliharaan di rumah, dan mereka benar-benar serius dengan ini. Memiliki singa telah menjadi cara yang diakui untuk menunjukkan kekayaan dan prestis sosial di kalangan lingkaran tertentu. Banyak pemilik membesarkan predator ini sejak kecil, membiarkan mereka hidup di lingkungan rumah mewah, tanpa takut bahwa gigitan main-main mereka bisa berubah menjadi situasi yang mengancam jiwa. Singa-singa ini dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan rumah, dan pemiliknya sering memposting foto dan video yang mendokumentasikan interaksi harian mereka dengan hewan-hewan megah ini, memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanya kucing yang tidak biasa. Namun, memelihara singa sebagai hewan peliharaan menimbulkan banyak kesulitan. Pengeluaran untuk membeli dan memelihara satu singa sangat tinggi. Singa bisa berharga antara 5.000 hingga 15.000 dolar, tergantung pada faktor seperti usia dan asal-usulnya. Selain itu, biaya berkelanjutan untuk makanan, perawatan medis, dan kondisi hidup yang layak bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, menjadikan tren ini hanya dapat dijangkau oleh segmen orang kaya yang kecil. Meskipun tren ini telah menarik perhatian luas, hal ini juga memunculkan kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan dan keselamatan. Banyak aktivis dan kelompok hak-hak hewan mengajukan keberatan keras, menyatakan bahwa membesarkan singa di rumah bertentangan dengan alam dan bisa membahayakan tubuh serta pikiran hewan tersebut. Singa, sebagai makhluk liar, memiliki kebutuhan unik yang sulit dipenuhi di ruang domestik, yang membuat kesejahteraan mereka terancam.
Bahkan jika mereka lahir dan dibesarkan dalam penangkaran, naluri liar mereka tetap ada, membuat perilaku mereka tidak dapat diprediksi. Arab Saudi saat ini sedang mengembangkan NEOM, sebuah megakota cerdas dan berkelanjutan senilai 500 miliar dolar yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah. NEOM bukan sekadar kota, melainkan mewakili visi revolusioner untuk urbanisasi masa depan di mana teknologi canggih, energi hijau terbarukan, dan kecerdasan buatan bergabung untuk menciptakan cara hidup manusia yang sepenuhnya baru. Fitur paling spektakuler adalah The Line, kota tanpa mobil dengan tanpa jalan tradisional yang membentang sepanjang 170 km, menjulang setinggi 500 meter, dan hanya memiliki lebar 200 meter. Sisi luar kota ini akan dilapisi dengan cermin besar, menciptakan tembok kaca reflektif futuristik yang menjulang dari lanskap gurun. Sistem transportasi akan sepenuhnya terdiri dari kereta bawah tanah berkecepatan tinggi, memungkinkan penduduk untuk bepergian dari ujung kota ke ujung lainnya hanya dalam 20 menit. Setiap fasilitas penting, termasuk perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan, akan terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan, memastikan bahwa penduduk dapat mengakses semua layanan yang diperlukan dalam jarak 5 menit berjalan kaki dari rumah mereka. Yang luar biasa, 95% dari total area akan didedikasikan untuk alam yang dilestarikan. Membantu kota ini mempertahankan kriteria pembangunan berkelanjutan yang ketat. Pengembangan ini juga akan mencakup zona industri oktagonal seluas 50 km persegi, yang dirancang untuk menjadi pusat utama teknologi dan logistik dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan sistem robotik canggih. Selain itu, kompleks resor mewah juga akan diintegrasikan dalam pengembangan keseluruhan. Namun, suhu yang panas dan kekeringan di wilayah ini membuat pembangunan kota hijau yang berkelanjutan menjadi sangat sulit. Biaya total proyek ini mungkin melebihi yang direncanakan sebelumnya. Meskipun ide tentang kota futuristik terdengar menarik, meyakinkan jutaan orang untuk pindah dan bekerja di NEOM tetap menjadi hambatan besar. Apakah NEOM benar-benar bisa sukses masih belum pasti. Masa depan kota ini tergantung pada waktu dan hasil nyata untuk mengungkap jawabannya. Karena kita sedang membahas pariwisata, penting untuk diingat bahwa meskipun Arab Saudi semakin terbuka untuk wisatawan, negara ini masih mengikuti tradisi budaya dan agama yang sangat ketat. Beberapa aturan ini mungkin mengejutkan bagi mereka yang tidak terbiasa dengannya. Salah satu hal utama yang harus diketahui oleh pengunjung adalah kode berpakaian. Baik pria maupun wanita harus berpakaian sopan di depan umum. Bagi wanita, ini biasanya berarti menutupi lengan dan kaki, dan di banyak tempat, mengenakan abaya. Pakaian panjang dan longgar yang hampir selalu diwajibkan, tunjukkan kasih sayang di depan umum juga dianggap tidak pantas. Meskipun mencium atau memeluk pasangan mungkin terlihat normal di negara lain. Di Arab Saudi, tindakan ini tidak disetujui dan bisa berujung pada penangkapan. Hukum tentang alkohol bahkan lebih ketat. Minum alkohol sepenuhnya dilarang. Dan membawa alkohol ke negara ini bisa menyebabkan masalah hukum serius. Mereka yang kedapatan memiliki alkohol bisa menghadapi hukuman penjara atau hukuman tubuh seperti cambuk. Aturan lain yang harus diperhatikan wisatawan terkait interaksi sosial di ruang publik. Pada tahun 2018, seorang pria Mesir ditahan karena sarapan dengan wanita yang tidak terikat di bagian keluarga restoran dan memposting video tersebut di internet. Meskipun beberapa tempat sudah lebih fleksibel, selalu bijaksana untuk memeriksa aturan sebelum duduk. Terakhir, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Non-Muslim tidak diperbolehkan memasuki Mekkah atau Madinah. Kedua kota ini adalah tempat paling suci dalam Islam. Dan memasuki kota-kota ini tanpa menjadi Muslim adalah larangan yang sangat ketat. Mereka yang mencoba melakukannya dapat menghadapi hukuman berat, termasuk denda, deportasi, atau bahkan hukuman tubuh tergantung pada keputusan pengadilan. Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia, memiliki sekitar 267 miliar barel minyak, yang mewakili 17,7% dari cadangan global. Kedua setelah Venezuela. Setiap hari, negara ini mengekstraksi antara 10 hingga 11 juta barel, mengalahkan Rusia dan Amerika Serikat. Kekuatan produksi ini telah mendorong Aramco,
raksasa energi milik negara. Untuk memiliki valuasi lebih dari 2 triliun dolar, minyak bukan hanya fondasi ekonomi Arab Saudi yang menyumbang lebih dari 70% dari pendapatan pemerintah, tetapi juga telah mendanai beberapa proyek pengembangan paling ambisius di bumi. Dengan sedikitnya sungai alami, Arab Saudi bergantung pada sistem desalinasi besar untuk mengamankan pasokan airnya. Fasilitas Ras Al Khair, pabrik desalinasi terbesar di dunia, memproduksi lebih dari 1 juta meter kubik air bersih setiap hari. Cukup untuk sekitar 5 juta orang. Prestasi ini menunjukkan bagaimana negara gurun ini dapat mengelola dan mengendalikan sumber daya airnya secara efektif. Visi Arab Saudi melampaui bumi. Pada tahun 2023, Rayana Barnawi menjadi wanita Arab pertama yang pergi ke stasiun luar angkasa internasional untuk mewujudkan ambisinya menjelajahi bulan dan Mars. Negara ini mendirikan Komisi Luar Angkasa Saudi pada tahun 2018 dan memulai kemitraan dengan NASA dan organisasi internasional lainnya. Kerajaan yang kaya minyak ini bertekad untuk tidak hanya memanfaatkan potensi bumi, tetapi juga untuk mencatatkan namanya di antara bintang-bintang. Di Arab Saudi, waktu mengalir dengan ritme kehidupan dan semangat orang-orangnya, bukan dengan detak jam. Jika kamu merencanakan pertemuan pukul 8 malam, adalah hal biasa jika seseorang datang pukul 9 atau bahkan 10 malam, menyambutmu dengan hangat seolah-olah mereka tepat waktu. Ini bukan karena kurangnya rasa hormat terhadap waktu, tetapi lebih karena dalam budaya ini, fleksibilitas lebih dihargai daripada ketepatan waktu yang ketat. Percakapan bisa berlangsung selama mereka tetap menarik, dan tidak ada yang merasa perlu untuk terburu-buru hanya karena ada jadwal. Di kantor, pertemuan bisa dimulai berjam-jam lebih lambat dari yang direncanakan. Namun tidak ada yang tampak kesal jika undangan pesta menyebutkan pukul 8 malam. Perayaan sebenarnya mungkin dimulai jauh lebih lambat. Pada akhirnya, di Arab Saudi, jam mungkin mengukur waktu, tetapi orang-orang yang menentukan kapan momen sebenarnya dimulai. Selain menjadi rumah bagi keluarga kerajaan modern terbesar, gurun terbesar, dan salah satu industri minyak terbesar di dunia, Arab Saudi juga memegang rekor luar biasa lainnya, memiliki bandara terbesar di bumi berdasarkan luas area. Bandara Internasional King Fahd di Dammam mencakup area yang luar biasa seluas 780 km persegi, hampir sebesar kota New York itu sendiri. Sejak dibuka pada tahun 1999, bandara ini tidak hanya menjadi simbol skala besar, tetapi juga merupakan pusat vital bagi jutaan jamaah yang bepergian ke Mekah, memainkan peran penting dalam aktivitas keagamaan di wilayah ini. Selain tujuan utamanya, King Fahd Internasional memiliki masjid besar yang dapat menampung hingga 2.000 jemaah dan termasuk terminal pribadi mewah yang dikhususkan untuk keluarga kerajaan Saudi, yang sejujurnya hampir terasa seperti menguasai seluruh bandara. Hari Nasional Saudi yang diperingati pada 23 September, lebih dari sekadar peringatan. Ini adalah festival besar yang meriah di seluruh negeri. Kota-kota bersinar dengan cahaya gemerlap, kembang api menghiasi langit malam, dan orang-orang mengenakan pakaian tradisional saat mereka bergabung dalam perayaan jalanan. Suasana menjadi hidup dengan musik, parade, tarian rakyat, dan pertemuan yang penuh kebahagiaan. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika mobil mewah yang dihiasi dengan bendera nasional meluncur di jalanan. Perayaan penting lainnya bagi orang Saudi adalah festival yang menandai akhir Ramadan. Setelah sebulan berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, Eid al-Fitr datang sebagai waktu kebahagiaan dan rasa syukur. Keluarga mengenakan pakaian baru, saling bertukar hadiah, dan berbagi hidangan lezat yang menampilkan hidangan tradisional favorit seperti kabsa, mandi, dan salik. Anak-anak terutama menantikan untuk menerima hadiah. Hadiah uang kecil dari orang dewasa, sebuah tradisi yang sangat dihargai yang menambah kebahagiaan lebih pada perayaan. Saat mengunjungi Arab Saudi, kamu tidak boleh melewatkan pengalaman menikmati kabsa, yang secara luas dianggap sebagai raja masakan Arab. Hidangan nasi terkenal ini disiapkan dengan ayam,
atau daging kambing yang empuk. Dibumbui dengan campuran rempah-rempah aromatik, termasuk kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Setiap suapan daging yang dibumbui sempurna memberikan ledakan rasa yang menciptakan pengalaman kuliner yang benar-benar tak tertahankan. Hidangan nasi luar biasa lainnya yang layak mendapat perhatian khusus adalah mandi, yang sangat terkenal karena metode memasak tradisionalnya yang unik. Daging dimasak perlahan dalam pot tanah liat khusus, sebuah proses yang mempertahankan jus alami dan menciptakan aroma berasap yang khas yang meresap ke setiap suapan. Saat dipadukan dengan nasi yang dibumbui dengan saffron, mandi memberikan pengalaman makan Timur Tengah yang autentik. Jaris mewakili hidangan tradisional yang lebih sederhana, tetapi sama memikat. Bubur gandum Arab ini memiliki konsistensi yang kental dan mengenyangkan. Dimasak dengan daging cincang dan bumbu pedas yang kaya. Jaris sangat populer saat acara khusus dan pertemuan keluarga, menawarkan rasa yang menenangkan yang menghubungkan para penikmatnya dengan tradisi kuliner Arab selama berabad-abad. Bagi mereka yang mencari pengalaman makanan jalanan, Muttabak menawarkan pilihan yang menggugah selera yang mewakili makan santai Saudi. Pancake isi ini memiliki kulit luar yang renyah dan keemasan yang membungkus isian daging, cincang berbumbu, bawang karamel, dan rempah-rempah yang kaya. Muttabak banyak tersedia sebagai makanan jalanan terjangkau di seluruh kerajaan, memberikan kepuasan lezat bagi baik penduduk lokal maupun pengunjung. Terakhir, ada salik, hidangan nasi kaya dan creamy yang sering dibandingkan dengan risotto Arab. Nasi dimasak perlahan dengan kaldu ayam, susu segar, dan mentega, menciptakan tekstur yang halus dan rasa yang menyenangkan yang tak tertandingi dalam masakan Timur Tengah. Jika kamu berpikir bahwa Arab Saudi hanya tentang gurun dan minyak, Al-Ula akan mengubah pandanganmu. Ini adalah rumah bagi Hegra, situs warisan dunia UNESCO yang sering disebut sebagai versi Arab dari Petra. Tebing batu pasir besar dan makam kuno yang dipahat di batu membuat pengunjung merasa seolah-olah mereka telah memasuki film petualangan bersejarah. Landmark paling terkenal adalah Elephant Rock, batu alami besar yang berbentuk seperti gajah yang berdiri dengan bangga di gurun, menawarkan tempat yang menakjubkan untuk berfoto. Berbeda dengan lanskap kering, Jeddah menawarkan pelarian pesisir dengan perairan biru, arsitektur modern, dan kawasan lama yang hidup. Mereka yang menikmati budaya dan kreativitas dapat menjelajahi Al-Balad, distrik bersejarah kota yang dipenuhi rumah koral berusia berabad-abad. Jeddah juga memiliki Fountain King Fahd, air mancur tertinggi di dunia, yang memancarkan air setinggi 312 meter, lebih tinggi dari Menara Eiffel tanpa antenanya. Pengunjung dapat bersantai di pantai Corniche, di mana perairan jernih dan pasir putih menciptakan suasana yang sempurna untuk berjalan di tepi laut, sambil menikmati hidangan laut lezat di restoran lokal. Kemudian ada Dammam, gerbang timur ke Teluk Persia. Kota ini menawarkan pantai yang tenang, suasana ceria, dan pasar makanan laut yang ramai. Tempat unik untuk dikunjungi adalah Marjan Island, di mana sebuah menara menjulang dari laut, seperti benteng misterius yang dikelilingi air. Dammam juga merupakan salah satu tempat pertama di Arab Saudi yang melihat matahari terbit, menjadikannya tempat ideal untuk menyaksikan cahaya pertama memantul di atas lautan. Dimanapun kamu bepergian di Arab Saudi, setiap tujuan mengungkapkan sisi berbeda dari budaya dan orang-orang kerajaan ini. 15 fakta mengejutkan ini mengungkapkan bahwa Arab Saudi jauh lebih kompleks, mempesona, dan berkembang pesat daripada yang kebanyakan orang sadari. Dari kontes kecantikan unta bernilai jutaan dolar hingga kota futuristik yang muncul dari gurun. Dari pernikahan tradisional yang biayanya lebih mahal daripada rumah kebanyakan orang, hingga milioner muda yang memelihara singa sebagai hewan peliharaan. Kerajaan ini terus mengejutkan dan menantang setiap anggapan tentang budaya Timur Tengah. Apa yang paling mengejutkanmu dari fakta-fakta tentang Arab Saudi ini? Apakah ada pengungkapan ini yang benar-benar mengubah perspektifmu tentang kehidupan di kerajaan ini? Bagikan di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkanmu. Dan beritahu saya apakah kamu tertarik untuk mengunjungi Arab Saudi setelah mempelajari aspek budaya yang luar biasa ini? Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Aktifkan notifikasi supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini.
Saya harap kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar berarti dunia bagi kami. Semoga yang terbaik untukmu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.